Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan presentasi meskipun secara daring melalui video dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Egi Nuryadin, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah embriologi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Mulyasari dengan NPM 222154028 dari kelompok 2 selaku moderator, yang dimana ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu ada Nurul Afwa, Alifah Nur Zahran, dan Sylvia Susanti. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai materi embriologi pada hewan amfibi, yang dimana terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu gametogenesis pada hewan amfibi, lalu fertilisasi pada hewan amfibi, tipe telur dan pembelahan pada hewan amfibi, proses blastuasi, gastrulasi, dan neurulasi, dan yang terakhir yaitu organogenesis pada hewan amfibi. Pembahasan pertama mengenai gametogenesis pada hewan amfibi akan disampaikan oleh saya. Nah, gametogenesis ini adalah proses di mana sel-sel gamet, yaitu sperma dan ovum, akan terbentuk. Sperma ini dihasilkan dari dalam testis, sedangkan ovum dihasilkan di dalam ovarium. Sebelum mereka dapat bersatu dalam pembuahan, kedua sel ini tuh harus mengalami pematangan, yang dimana pematangan ini tuh terjadi atau dibedakan menjadi dua. Nah, bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada dua gambar. Yang pertama ada gambar sel spermatogonia pada katak dan juga sel oogenia pada katak. Nah, ini berarti tadi itu dibedakan menjadi dua ya. Yang berarti pertama itu ada proses spermatogenesis dan ada yang kedua ada oogenesis. Yang dimana spermatogenesis ini pada katak adalah proses pembentukan sperma di dalam testis. Sperma yang matang ini memiliki panjang sekitar 0,03 mm dan terdiri dari kepala memanjang yang mengandung nukleus yang ada di bagian tengah, kemudian dengan akrosom di bagian depan, dan ekor atau tail yang lebih panjang dari kepala sperma. Nah, proses ini mirip seperti spermatogenesis pada vertebrata lainnya. Yang membedakan itu hanyalah di struktur tubulus seminiferus. Nah, setelah spermatogonia ini terbentuk, mereka ini akan berkembang menjadi spermatosit primer dan berpindah ke tubulus seminiferus. Pada tahapan ini terjadi duplikasi DNA yang diikuti oleh meiosis 1 yang mana menghasilkan 21 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, setelah spermatid terbentuk oleh spermatid sekunder ini menjalani meiosis 2. Selama spermiogenesis, ekor pada spermatid ini mulai terbentuk dan sperma dianggap sudah matang saat semua komponennya terbentuk sehingga menjadi sperma tujuan. Tahap yang kedua yaitu oogenesis. Nah, oogenesis pada katak betina ini adalah proses pembentukan telur di dalam ovarium. Telur katak yang telah matang namun belum dibuahi memiliki bentuk yang bulat dengan separuh bagian atas yaitu berwarna hitam. Bisa dilihat pada gambar yang bagian atasnya berwarna hitam. Nah, ini tuh mengandung inti dan sitoplasma yang disebut sebagai kutub animal atau adanya tulisan animal pole. Sedangkan separuh bagian bawahnya yang berwarna putih itu tuh disebut sebagai kutub vegetal atau ada tulisan vegetative wall. Nah, sel oogonia yang merupakan sel diploid ini berkembang melalui pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Yang mana selanjutnya ribuan oosit primer ini memasuki fase pertumbuhan di dalam folikel, yaitu kelompok sel yang melindungi setiap oosit. Nutrisi ini dialihkan dari sel-sel folikel ke oosit yang sedang tumbuh. Nah, setelah tahap ini selesai, sel-sel ini akan dilapisi oleh membran vitelin. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar ada tulisan outer vitelline membrane, ada inner vitelline membrane, ada nucleus, jelly-like albumen, pigmented animal hemisphere, kemudian ada yolky vegetal hemisphere. Selanjutnya yaitu struktur reproduksi dan sperma pada katak jantan. Nah, pada katak jantan, sistem reproduksinya ini terdiri dari dua testis yang melekat pada ginjal. Bisa kita lihat ya, ada pada gambar testis ini yang berwarna kuning. Kemudian beberapa pasa efferentia dan dua saluran urinogenital. Setiap testis ini berbentuk memanjang atau bulat telur dengan warna kuning muda, seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian, di dekat ujung anterior testis terdapat beberapa badan lemak bercabang yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk sperma yang sedang berkembang. Nah, pasa efferentia, pada gambar ada tulisan pasa efferentia. Ini adalah saluran yang mengalirkan sperma matang dari testis ke ureter. Pada katak jantan, ureter ini berfungsi sebagai saluran untuk urin dan vas deferens membawa sperma, sehingga disebut sebagai saluran urinogenital. Sperma matang ini memiliki panjang sekitar 0,03 mm dan terdiri dari akrosom, kepala tubuh, dan juga ekor. Nah, akrosom itu adalah struktur seperti tutup apikal yang merupakan modifikasi dari lisosom, menghasilkan enzim lisin untuk melarutkan membran telur, yang mana memungkinkan sperma ini dapat menembus dinding telur.
Kepala sperma ini berbentuk bulat memanjang dan mengandung inti. Tubuh sperma adalah bagian utama yang terdiri dari sitoplasma dan organel sel termasuk mitokondria. Ekor sperma adalah perpanjangan sitoplasma tubuh yang memungkinkan pergerakan sperma. Selanjutnya, struktur reproduksi dari sperma pada katak betina. Nah, pada katak betina, sistem reproduksi terdiri dari sepasang ovarium yang melekat pada ginjal melalui lipatan ganda peritoneum yang disebut mesovarium, yang membentuk kantung besar. Ukuran ovarium ini bervariasi tergantung pada musimnya, dan selama musim kawin, kedua ovarium ini dapat membesar secara signifikan. Telur katak memiliki diameter sekitar 1,8 mm dan berbentuk lonjong yang dilapisi oleh membran ganda vitelin. Telur tersebut memiliki bagian hitam yang dikenal sebagai kutub animal dan bagian putih yang dikenal sebagai kutub vegetal. Telur katak ini diklasifikasikan sebagai telur mesolesital karena mengandung kuning telur dalam jumlah sedang, tetapi kuning telur utuh tetap terkonsentrasi di bagian posterior, sehingga disebut telur telosital. Lapisan luar telur yang bersentuhan dengan air membengkak menjadi lapisan jeli tebal yang berfungsi untuk mencegah kepadatan berlebihan dan melindungi telur dari infeksi dan juga predator. Lanjut ke proses fertilisasi pada hewan amfibi, yang dimana fertilisasi ini merupakan proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, yang dimana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi merupakan suatu proses yang sangat penting untuk dan merupakan titik puncak dari serangkaian proses yang terjadi sebelumnya. Setelah proses fertilisasi berlangsung, dilanjutkan dengan proses embriogenesis yang meliputi pembelahan zigot, blastoasi, gastrulasi, dan neurulasi. Dan pada proses akhir, organogenesis, yang itu proses pembentukan organ-organ tubuh. Nah, fertilisasi ini terdiri dari fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Fertilisasi pada katak yang yaitu fertilisasi eksternal, di mana proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh organisme betina. Proses fertilisasi pada hewan amfibi ini, yang pertama itu katak mencari pasangan. Nah, caranya itu adalah katak jantan itu mengirim sinyal kepada katak betina dengan cara mengeluarkan suara tertentu. Jika katak betina tertarik, maka dia akan merespon dengan mendekati katak jantan atau ke suara yang tadi dikeluarkan oleh katak jantan. Kemudian yang kedua, ke tahapan fertilisasi. Nah, itu ada ilustrasi tahapan fertilisasi yang dimana saat bereproduksi, katak dewasa ini mencari lingkungan yang berair. Katak jantan akan mengeluarkan suara untuk memanggil betina dari tepian atau perairan. Kemudian, suara yang keras ini dihasilkan dari kantung suara di sekitar leher katak jantan yang menggembung besar saat digunakan. Kemudian, katak jantan ini akan menempel pada punggung betina sambil menekan perut betina dengan kaki depannya untuk merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Sambil itu, sperma akan dikeluarkan untuk membuahi sel telur, sehingga terjadi proses fertilisasi. Kemudian setelah telur ini berkembang menjadi larva atau yang disebut kecebong, mereka ini masih bergantung pada kuning telur dari sisa telur sebagai sumber makanannya sampai usia 7-10 hari. Nah, pada usia kurang dari 7 hari, kecebong ini masih lemah dan organ tubuhnya juga belum sempurna. Nah, ketika usia 7-10 hari, organ tubuhnya itu sudah lengkap dan mereka mulai mencari makanan sendiri. Biasanya itu alga air. Pada minggu ke-6, kakinya mulai terbentuk yang menandai transisi mereka menjadi katak. Kemudian pada minggu ke-9, mereka sudah berubah menjadi katak muda. Meskipun masih memiliki ekor kecebong yang pendek, katak dewasa ini biasanya berusia 12-19 minggu dengan bentuk tubuh yang sempurna dan menjadi predator serangga kecil di sekitarnya. Nah, katak ini juga memiliki cara unik dalam melindungi telur mereka, yang dimana beberapa spesies katak ini ada yang memasukkan telurnya itu ke dalam mulut mereka dan dibiarkan gitu telurnya itu berkembang di dalamnya sampai anak katak ini cukup dewasa. Lalu mereka memuntahkannya ke lingkungan. Tapi ada juga spesies katak yang membawa telurnya itu di punggung kemanapun mereka pergi. Salah satu contoh spesies yang membiarkan anak katak menempel di punggungnya hingga siap untuk hidup mandiri itu adalah spesies dari Epipedobetes tricolor. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya pembahasan mengenai tipe telur dan pembelahan yang akan disampaikan oleh Nurul Afwa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai tipe-tipe telur dan juga pembelahan. Tipe-tipe telur pada hewan amfibi ini, khususnya pada katak, termasuk ke dalam tipe telur telolesital, di mana tipe telolesital ini penyebaran yolknya itu kebanyakan berada di sumbu vegetal. Bahannya juga termasuk ke dalam pembelahan
holoblastik tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tipenya termasuk ke dalam tipe telolecital yang mana penyebaran yolknya itu tidak merata berada di sumbu vegetal kebanyakan. Sehingga proses di kutub animal itu lebih cepat dan menghasilkan melakukan pembelahan blastomer lebih banyak juga dibandingkan dengan pembelahan mitosis di sumbu vegetal. Lebih cepat dan lebih banyak, maka ukuran-ukuran blastomernya juga lebih kecil sehingga disebut dengan mikromer. Sedangkan pada sumbu vegetal dikarenakan lebih lambat sehingga pembelahan blastomernya juga lebih besar dibandingkan dengan di sumbu animal sehingga disebut makromer. Cangkang ini juga non-exoledoik, kledoik, tidak memiliki cangkang, akan tetapi memiliki lendir ataupun yang berwarna bening yang sering disebut jelly. Nah, manfaatnya itu untuk melindungi telur katak tersebut dan juga untuk menjaga suhu supaya tetap hangat. Selain itu juga telur katak juga sering menempel satu sama lain sehingga terlihat bergerombolan. Ini merupakan struktur dari telur katak yang mana tadi disebutkan bahwa ada sumbu vegetal dan juga ada sumbu animal yang mana sumbu animal itu yang berwarna hitam dan juga sumbu vegetal itu yang berwarna kelabu. Ini terdapat yolknya itu berada di bagian sumbu vegetal. Nah, yang selanjutnya itu yaitu pembelahan atau segmentasi zigot gitu, di mana segmentasi zigot ini terjadi lebih cepat gitu, kurang dari 24 jam. Nah, tahapan segmentasi pada amfibi ini terdiri menjadi beberapa bagian pembelahan gitu ya. Yang pertama, bidang pembelahan yang pertama itu terbentuk melalui tipe meridional. Kalau teman-teman ingat, tipe itu kan ada meridional, ada latitudinal gitu. Nah, yang pertama itu terbentuk pada tipe meridional. Jadi si zigot itu membelah menjadi dua bagian melalui pembelahan melalui alur secara vertikal sehingga menjadi dua bagian zigot yang sama gitu, dua bagian sel yang berukuran sama. Kemudian bidang pembelahan yang kedua itu masih terbentuk melalui tipe meridional pembelahan secara vertikal ke sudut yang selain yang pertama. Ini terjadi 1 jam setelah pembelahan yang pertama. Jadi membelah menjadi 4 bagian sel, membagi zigot menjadi 4 bagian sel. Bagian pembelahan yang ketiga ini terbentuk melalui alur horizontal kalau tadi membujur vertikal. Nah, pada bagian pembelahan yang ketiga ini yaitu melalui alur horizontal atau tipe latitudinal yang mana pembelahannya itu terjadi sekitar 60 derajat atau 70 derajat dari pusat ekuator yang ada di tengah-tengahnya sehingga menghasilkan 4 yang berwarna hitam yang lebih kecil dan 4 lagi yang lebih besar yang berwarna putih. 4 yang berwarna hitam ini berada di sumbu animal dan 4 yang lebih besar ini berada di sumbu vegetal yang terhalang oleh yolk sehingga kecepatannya itu lebih cepat yang berada di sumbu animal. Nah, ini terjadi sekitar 30 menit setelah pembelahan yang kedua. Bagian pembelahan yang keempat itu terbentuk melalui tipe meridional, jadi melalui alur vertikal kembali. Akan tetapi pembelahannya itu yang membelah ke alur vertikal sumbu animal itu lebih kecil dan yang membelah ke sumbu vegetal itu lebih besar, ukurannya itu lebih besar sehingga yang lebih ke sumbu animal itu disebut pembelahan animal mikromer dan yang ke bawah itu sumbu vegetal, pembelahan vegetal atau disebut dengan makromer. Ini pembelahan ini terjadi sekitar 20 menit setelah pembelahan ketiga dan menghasilkan 2 kali lipat dari pembelahan ketiga jadi 16 bagian sel. Pada bagian pembelahan yang kelima ini kembali ke pembelahan melalui tipe latitudinal di mana melalui alur horizontal ke samping lagi dan menghasilkan 32 bagian sel blastomer dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda pula karena cenderung dengan garisnya juga yang berbeda kan, sumbunya yang berbeda di mana sumbu animal itu lebih kecil dibandingkan sumbu yang berada di vegetal, dibandingkan sel-sel yang berada di sumbu vegetal. Pada bagian pembelahan ke-6 ini sel-selnya itu sudah mulai membesar membentuk banyak itu yang disebut dengan morula yang mana pada morulasi ini bentuk morula ini sebelumnya itu tidak berongga. Nah, kemudian ukurannya itu mulai mengecil menyatu menjadi besar sehingga sampai pada tahap blastulasi yang mana menghasilkan bola yang berongga yang disebut dengan blastula yang di dalamnya itu terdapat cairan yang disebut dengan blastosol. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bro Apa yang telah memaparkan mengenai tipe telur dan pembelahan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai proses blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi yang akan disampaikan oleh Sylvia Susanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang blastula. Blastula pada katak disebut amfiblastian karena rongga yang ada hanya terbatas pada kutub animal. Namun, kutub vegetal terdiri dari massa padat sel yolk, non-berpigmen. Pada tahap 32 sel, blastula terdiri dari satu lapisan sel yang disebut blastula awal.
Nah, blastosol seluruhnya terletak di bagian anterior. Dasar blastosol itu datar sedangkan bagian atasnya melengkung. Nah, bagian atapnya terdiri dari 3 hingga 4 lapisan mikromer berpigmen sementara lantainya dibentuk oleh makromer yolk. Nah, selanjutnya ada contoh gambar dari tahapan blastulasi. Pada gambar sebelah kiri, terlihat pada bagian animal fall atau kutub animal itu mereka memiliki sel-sel yang lebih kecil dibandingkan dengan vegetal fall atau kutub vegetal. Nah, pada gambar yang sebelah kanan merupakan gambar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada rongga blastosol ini sepenuhnya terletak pada bagian atas atau pada kutub animal. Yang di bagian atasnya terdiri satu sel dan bawahnya terdiri dari 3 sel. Lalu, pada dasarnya ini terdiri dari sel yolk. Materi selanjutnya yaitu proses blastula. Pada awal fase blastula terjadi pembelahan sel yang menyebabkan ukurannya semakin mengecil dan jumlah sel semakin banyak. Pada proses selanjutnya, blastula semakin berkembang membentuk fase blastula akhir yang menghasilkan sel-sel yang berukuran semakin kecil dan menyebabkan batas antar sel menjadi tidak jelas serta terbentuk permukaan yang halus. Materi selanjutnya yaitu menurut studi peta nasib, seluruh permukaan blastula dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama daerah ectoderm prospektif. Nah, di mana di sekitar kutub animal dengan pigmen hitam, ectoderm saraf terbentuk di sisi dorsal blastula, sedangkan ectoderm epidermal di sisi antero atau ventral, subarea kecil ectoderm saraf berkembang menjadi mata embrio, sementara hidung, pengisap, telinga, dan mulut terletak di ectoderm epidermal. Yang kedua, ada daerah notokorda dan mesoderm prospektif. Nah, terletak di belakang hemisfer hewan yang berpigmen. Hal ini mencakup daerah abu-abu bulan sabit dan zona marginal di sepanjang ekuator blastula. Daerah ini berisi blastomer yang akan membentuk notokorda dan mesoderm embrio. Pada area punggung bulan sabit, abu-abu didominasi oleh sel-sel notokorda. Di bawah area notokorda ke arah kutub vegetal, ada sel-sel yang membentuk lempeng frakordal embrio. Yang ketiga ada daerah endoderm prospektif. Nah, daerah endoderm prospektif ini meliputi seluruh area tanpa pigmen di hemisfer vegetal. Hal ini akan membentuk lapisan endodermal mulut, daerah insang, faring, serta organ lain seperti hati, pankreas, dan kantung kemih. Materi selanjutnya yaitu gastrulasi. Nah, gastrulasi ini merupakan suatu proses yang dinamis di mana berlangsung migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerak-gerakan morfogenik. Seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, juga berlangsung proses diferensiasi. Nah, istilah dari gastrulasi ini berasal dari kata gastrum atau gaster, yang berkaitan dengan pencernaan. Karena pada tahap ini terbentuk rongga yang akan menjadi saluran pencernaan, di mana rongga ini disebut gastrosol atau arsenteron. Amfibian memiliki telur telolesital, di mana yolk banyak terkumpul di kutub vegetatif. Nah, yang selanjutnya yaitu proses gastrulasi. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa mula-mula sel mikromer dan makromer akan terus membelah, tetapi sel mikromer lebih cepat membelah sehingga terjadilah gerakan epiboli. Nah, sel mikromer ini terus membelah lebih cepat dari makromer. Akibat dari perbedaan kecepatan itulah terjadi identasi, yaitu perobekan pada daerah bulan sabit. Nah, perobekan ini menyebabkan sel-sel mikromer bermigrasi konvergen atau memusat ke dalam robekan tersebut. Nah, pada proses gastrulasi selanjutnya, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik involusi dan invaginasi. Arahnya membelok ke arah dalam. Nah, selanjutnya sel-sel akan bermigrasi divergen, menyebar sehingga mendesak yolk, dan blastosolnya pun menjadi kecil. Selanjutnya proses fase akhir gastrulasi yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau arsenteron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Sebagian mesoderm tersebut ada yang akan berkembang menjadi notokord karena yolk terdesak. Sebagian dari yolk akan muncul keluar, evaginasi yolk plug. Selanjutnya akan berlanjut ke tahap neurulasi. Materi selanjutnya yaitu neurulasi. Nah, neurulasi ini adalah proses di mana jaringan yang akan menjadi sistem saraf pusat ditempatkan. Nah, proses ini juga dikenal sebagai awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm yang akan menjadi neural pusat. Nah, berikut adalah tahapan neurulasi pada katak. Nah, pada proses pertama neurulasi ini, pada amfibia diawali dengan terbentuknya notochord dari mesoderm bagian dorsal yang berkondensi versis di atas gastrosol atau arkenteron. Nah, pada sel-sel ini ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya. Proses selanjutnya, pada tahap ini, lempeng neural melipat dan menggulung. Kenapa membentuk gulungan? Karena pada lekukan ini disebut juga neural fall, atau lebih sederhananya pematangan neural yang menggunakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersama-sama. Akan diiringi dengan terbentuknya neural group atau varit neural. Proses selanjutnya pada neurulasi, pada tahap selanjutnya kemudian membentuk sebuah jaringan berlubang atau neural tube.
Proses selanjutnya yaitu pada tahap ini, jaringan di daerah pertemuan tepi tabung terpisah dari tabung sebagai neural crest. Nah, neural crest ini adalah sumber sel-sel yang akan berpindah untuk membentuk sebagai struktur, termasuk tulang dan otot tengkorak, sel-sel pigmen kulit, sel-sel adrenal, dan ganglia sistem saraf. Nah, sel-sel ini, mekanisme pelekukan ini akan kelipatan ini juga dipengaruhi oleh konstruksi mikrofilamen di puncak aspek sel. Nah, konstruksi tersebut menyebabkan sel-sel alas menjadi baju, sehingga terjadi pelekukan pada bagian atas tersebut. Pada sisi dongsol lateral terdapat dongsol lateral wing atau engsel dongsol lateral yang menyebabkan pelekukan dan memandu bersatunya kedua lipatan hingga membentuk hubung neural. Proses neurulasi pada ini, embrio dengan tabung neuron sudah selesai terbentuk dan mempunyai banyak somit yang mengapit notochord. Sekian pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Selvia Susati yang telah menyampaikan materi mengenai proses blastulasi, gastrulasi, dan neurulasi. Nah, selanjutnya yang dimana ini merupakan materi terakhir, yaitu proses organogenesis pada hewan amfibi yang akan disampaikan oleh Alifah Nurzaharan. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai organogenesis. Organogenesis ini merupakan fase penting dalam perkembangan hewan. Nah, di mana embrio mengalami transformasi menjadi organisme yang memiliki kemampuan hidup yang mandiri dengan fungsi organ yang matang. Nah, proses ini melibatkan pembentukan berbagai organ tubuh dari 3 lapisan embrionik yang terbentuk selama proses gastrulasi, yaitu yang pertama ektoderm di bagian dari luar, endoderm bagian dalam, dan mesoderm bagian tengah. Selanjutnya terjadi tahap neurulasi, di mana lapisan ektoderm akan mengalami diferensiasi, membentuk neural plate yang akan berkembang menjadi neural crest. Neural crest ini merupakan awal dari perkembangan otak dan juga sumsum tulang belakang, serta berkaitan dengan pembentukan struktur seperti insang, kuping, organ optik, dan juga saluran eustachius. Pada saat yang sama, terjadi proses delaminasi korda mesoderm yang menghasilkan pembentukan notochord dan 2 lapisan mesoderm yaitu dorsal dan juga lateral. Mesoderm dorsal akan mengalami diferensiasi menjadi muskulatur hewan dan jaringan ikat. Sementara itu mesoderm lateral akan membentuk netroform yang kemudian berkembang menjadi ginjal pronefros dan sistem urogenital. Mesoderm juga memiliki peran sebagai mesenkim yang bertanggung jawab dalam pembentukan pembuluh darah dan sistem mesodermal lainnya. Endoderm bertanggung jawab dalam pembentukan saluran pencernaan yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Foregut akan mengalami perkembangan menjadi mulut dan rongga hidung. Midgut akan bertransportasi menjadi usus halus dan juga usus buntu. Sedangkan hindgut akan menjadi bagian colon, rektum, dan juga kloaka. Demikianlah tahapan awal organogenesis, di mana terjadi diferensiasi dari ketiga lapisan embrionik yang terbentuk selama proses gastrulasi menjadi calon-calon organ pada katak. Nah, untuk melihat tahapan perkembangan selanjutnya, silakan lihat gambar yang ada pada PPT dimulai dari nomor 16 hingga 22. Baik, selanjutnya yaitu tahap perkembangan katak pada pembentukan organ. Yang pertama yaitu turunan ektoderm. Nah, yang pertama pada pembentukan saraf dan juga indera. Struktur dasar dari sistem saraf awal terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bumbung neural, neural crest, dan juga pakode indera. Bumbung neural akan berkembang menjadi bagian-bagian otak yang disebut prosenkepalon, mesenkepalon, dan juga rhombenkepalon. Sementara itu, neural crest bertanggung jawab untuk pembentukan saraf tulang belakang. Nerilema juga dikenal sebagai sel Schwann, dan selaput Schwann berasal dari spongioblast neural crest, sedangkan dura mater berasal dari sel mesenkim. Yang kedua yaitu pembentukan mata. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa otak terdiri dari 3 bagian, salah satunya prosenkepalon. Pada prosenkepalon ini terdapat vesikula optik yang merupakan bakal mata yang tampak sebagai sepasang penonjolan ke arah lateral. Vesikula optik melakukan invaginasi sehingga terbentuk cawan optik yang berdinding rangkap. Bagian dalam adalah bakal lapisan sensoris retina dan bagian luar adalah lapisan berpigmen yang tumbuh menjadi lapisan koroid. Bersamaan dengan berkembangnya cawan optik, plakoda lensa berinvaginasi pula dan kemudian terlepas sebagai vesikula lensa yang dicakup oleh cawan optik. Nah, ektoderm tempat terlepasnya vesikular lensa kelak akan menjadi kornea mata. Yang ketiga yaitu pembentukan insang dan juga telinga. Setelah janin mengalami pertumbuhan lipatan, neural akan menutup dan berubah menjadi struktur yang menyerupai bumbung. Nah, proses ini dimulai dari tengah-tengah janin dan bergerak secara bertahap ke depan dan ke belakang. Selama proses ini, insang dan telinga terbentuk. Pembentukan insang dimulai dari bagian plat anterolateral, di mana lapisan luar embrio atau ektoderm menebal untuk membentuk plat indera. Plat indera ini kemudian membentuk 6 lengkungan, diantaranya lengkungan insang ketiga hingga ke-6. Terbentuk lekuk insang dan kantong faring. Celah insang yang terbentuk akan menjadi rongga telinga dan saluran eustachius. Selain itu, celah insang juga berperan dalam pembentukan tunas insang yang menjadi insang-insang luar. Bagian dalam penebalan ektoderm pada plat indera merupakan awal pembentukan saraf vagus dan cabang-cabang insang. Yang keempat yaitu pembentukan hidung. Hidung merupakan organ indera yang terbentuk terakhir dibandingkan dengan mata dan juga telinga. Awalnya, bakal hidung muncul sebagai lekuk hidung yang berasal dari plakoda hidung.
yang melakukan invaginasi. Pada ektoderm di daerah telencephalon. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pembentukan hipofisis. Hipofisis ini berasal dari dua struktur utama, yaitu infundibulum dan kantung Rathke. Infundibulum ini merupakan invaginasi ventral diencephalon, sedangkan kantung Rathke adalah invaginasi dorsal. Stomodum infundibulum akan berkembang menjadi tiga bagian utama hipofisis, yaitu pars distalis, pars intermedia, dan pars tuberalis. Yang keenam yaitu pembentukan kulit. Nah, kulit terbentuk dari bumbung ektoderm yang awalnya terdiri dari satu lapis sel epidermis. Kemudian epidermis berkembang menjadi dua lapisan sel, yaitu periderm yang terdiri dari sel gepeng di bagian luar dan stratum germinativum yang terdiri dari sel kubus di bagian dalam. Pada lapisan epidermis yang berada di luar terus-menerus mengalami proses penebalan dan pengelupasan yang dikenal sebagai stratum corneum. Nah, warna kulit dihasilkan oleh kromatopore yang berasal dari neural crest. Yang selanjutnya yaitu turunan mesoderm. Yang pertama, pembentukan jaringan muskular. Nah, pembentukan jaringan muskular ini setelah terbentuknya lipatan-lipatan insang dan tunas ekor. Nah, pada jaringan muskular ini atau otot ini berasal dari diferensiasi mesoderm. Di atas telah disebutkan bahwa mesoderm terbagi menjadi dua, yaitu dorsal dan juga ventral. Perkembangan jaringan otot ini berasal dari mesoderm ventral yang terbagi-bagi dalam somit, di mana setiap somit ini mempunyai rongga myotom yang membagi dua lapisan yang lebih tebal disebut myotom dan bagian luar disebut dermatotom. Dari myotom inilah jaringan otot berasal dan juga dari dermatotom inilah akan terbentuk jaringan ikat. Yang kedua yaitu pembentukan ginjal. Pada katak dimulai dengan pembentukan ginjal pronefros dari sel nefrotom yang akan menjadi ductus pronefros. Ductus pronefros ini terhubung dengan koelom melalui dua saluran tubulus. Pronefros dan coronefrotom berambut getar. Ginjal ini yang disebut pronefros berfungsi saat katak masih berada dalam bentuk berudu. Nah, pronefros ini memiliki glomus yang merupakan glomerulus primitif. Selanjutnya, pronefros berkembang menjadi mesonefros saat dewasa, dilengkapi dengan kapsula Bowman. Saluran kemih terbentuk dari diverticulum ventrocloaca. Yang ketiga yaitu pembentukan alat reproduksi. Pada amfibi termasuk katak, pembentukan alat reproduksi berasal dari lapisan mesoderm embrio. Mesoderm adalah salah satu dari tiga lapisan utama dalam embrio vertebrata yang juga mencakup endoderm dan ektoderm. Nah, pada tahap awal perkembangan embrio amfibi, sel-sel mesoderm mengalami diferensiasi menjadi struktur-struktur yang membentuk sistem reproduksi. Nah, pada katak, organ-organ reproduksi seperti testis pada jantan dan ovarium pada betina berkembang dari sel-sel mesoderm. Selama tahap perkembangan, berbagai faktor genetik dan lingkungan berperan dalam mengatur diferensiasi sel-sel mesoderm ini menjadi organ-organ reproduksi yang lengkap. Nah, proses ini melibatkan sejumlah jalur sinyal dan faktor transkripsi yang mengarahkan perkembangan sel-sel mesoderm ke dalam organ spesifik dalam sistem reproduksi. Yang keempat yaitu pembentukan jantung. Nah, pembentukan jantung dimulai setelah lipatan neural menutup pada janin sekitar 33 mm panjangnya. Bagian dalam mesoderm spankis memisahkan diri dari bagian luar dan membentuk suatu lubang tengah. Nah, lubang ini kemudian diisi dengan sel-sel mesenkim yang bersatu membentuk bumbung di dalamnya yang menjadi miokardium atau dinding jantung. Nah, lapisan dalam jantung endokardium terbentuk dari struktur ini. Epimiokardium, lapisan luar yang tipis, menghubungkan bagian jantung ke mesoderm somatik dengan selaput yang disebut mesokardium ventral. Di bagian dorsal, miokardium terhubung dengan mesoderm dorsal. Mesokardium ventral dan dorsal kemudian menghilang kecuali bagian posterior. Seiring perkembangan, rongga pericardium terpisah dari rongga tubuh dan jantung. Terbagi menjadi beberapa bagian yaitu bulbus anteriosus di bagian depan, ventricle di bagian tengah, serta antrium dan sinus venosus di bagian belakang. Yang kelima yaitu pembentukan pembuluh darah. Pembuluh darah dibentuk oleh splenopleura dan oleh mesenkim. Splenopleura yang meliputi bagian ventral dari deutoplasma membentuk penebalan-penebalan yang merupakan lakuna yang berdiferensiasi menjadi endotelium dan badan-badan darah dengan jalan delaminasi dari dinding lakuna. Mula-mula lakuna tersebut terpisah-pisah, tetapi setelah terbentuk banyak mereka bersentuhan satu dengan yang lainnya dan juga terbentuklah retikulum. Dekat pada hati mereka bersatu membangun suatu pembuluh darah besar yang berpasangan pada kedua sisi janin, yaitu vena vitellina yang membawa darah dari yolk ke sinus venosus. Nah, bersamaan dengan timbulnya sirkulasi vitellin, maka bulbus arteriosus tumbuh ke atas menjadi truncus arteriosus dan aorta ventralis yang kemudian membagi diri menjadi empat pasang lengkung aorta, yaitu lengkung-lengkung aorta ketiga, keempat, kelima,
dan juga ke-6. Pembuluh-pembuluh darah terakhir ini bersatu lagi menjadi aorta dorsal yang mula-mula sepasang tetapi kemudian di bagian belakangnya bersatu menjadi pembuluh darah tunggal. Nah, lengkungan-lengkungan aorta 1, 2, dan 5 menjadi hilang, sedangkan lengkungan aorta ke-6 hanya tinggal bagian proksimalnya saja, menjadi arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu endoderm. Yang pertama, pembentukan mulut dan hidung. Pembentukan mulut terjadi saat stomedum, yaitu invaginasi ektoderm di daerah foregut. Nah, bertemu dengan evaginasi endoderm di daerah yang sama. Ini menyebabkan pertumbuhan birai bakal platinum atau langit-langit, membagi stomedum menjadi rongga hidung di bagian dorsal dan rongga mulut di bagian ventral. Nah, selain itu juga terbentuk penjorokan dari atap ke lantai rongga hidung di median menjadi nasal septum, membagi rongga hidung menjadi dua. Stomodum juga mengembangkan perlengkapan mulut seperti lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Yang kedua yaitu pembentukan hati dan juga pankreas. Hati tumbuh sebagai evaginasi medioventral dari foregut yang berbatasan dengan midgut. Bagian posterior kemudian membentuk diverticulum yang menjadi vesika velea. Vena vitelline memasuki dan bercabang halus dalam perkembangan hati ini. Pankreas tumbuh sebagai evaginasi dekat hati. Terdiri dari 3 evaginasi, yaitu 1 dorsal dan 2 ventral. Ketiganya kemudian bersatu. Nah, saluran ke duodenum bisa ada 2 atau bahkan 3, tergantung pada variasi individunya. Yang ketiga yaitu pembentukan duodenum. Duodenum ini berkembang dari daerah midgut, sementara coelom dan rectum berkembang dari hindgut. Hindgut ini memiliki evaginasi jaringan ekstraembrionik di media ventral yang disebut allantois. Diverticulum allantois ini berasal dari kloaka. Nah, vesika urinaria juga merupakan evaginasi dari hindgut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak kekurangannya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Alifah Nur Jahran yang telah memaparkan mengenai materi organogenesis, yang dimana itu merupakan materi terakhir dari embriologi pada hewan amfibi. Nah, sebagai kesimpulannya, proses perkembangan dari telur hingga menjadi individu dewasa melalui serangkaian tahapan yang kompleks dan teratur. Gametogenesis ini merupakan proses pembentukan sel gamet yang melibatkan spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Proses fertilisasi kemudian menggabungkan sel-sel gamet jantan dan betina menjadi zigot yang akan mengalami pembelahan. Tipe telur dan pembelahan pada hewan amfibi bervariasi, namun umumnya mereka memiliki telur berdiameter yang besar dengan jumlah endosperm yang cukup. Pembelahan zigot menghasilkan sel-sel yang kemudian bergerak dan berubah bentuk membentuk embrio. Proses organogenesis kemudian mengarah pada pembentukan organ-organ utama dalam tubuh embrio. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai embriologi pada hewan amfibi dari kelompok